Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Saidina Zuliantika sebagai moderator presentasi utility kali ini. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomika Ibu Deni dan kepada teman-teman sekalian yang telah kooperatif sehingga terwujudnya tugas kelompok kali ini. Sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama adalah Agung Wibowo, yang kedua adalah Destrido Haris Pakpahan, dan yang ketiga saya sendiri, Esa Saidina Zuliantika. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan membahas materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. A. Pengertian utility. Nilai guna utility dalam ekonomi ialah kemampuan suatu barang atau jasa dalam memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada orang yang mengkonsumsinya. Cara mengukur kepuasan seseorang dapat menggunakan dua macam pendekatan, yaitu 1. Nilai guna utility kardinal. Pendekatan nilai guna utility kardinal atau sering disebut dengan teori nilai subjektif dianggap manfaat atau kenikmatan oleh diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif atau dapat diukur dari keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang. Dilihat dari seberapa uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang yang diberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan besar kecilnya kepuasan yang diperoleh konsumen bergantung pada jenis dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. 2. Pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan nilai guna ordinal menjelaskan manfaat yang tidak diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang yang tidak kuantitatif atau tidak dapat diukur. Nilai guna utility dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu marginal utility atau kepuasan marginal, yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Total utility yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Utility adalah kemampuan suatu barang atau jasa memberi manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada orang yang mengkonsumsinya. Utility bersifat relatif, barang atau jasa memiliki utility bagi orang tertentu belum tentu bagi orang lain. Di dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai beberapa jenis utility. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Agung Wibowo. Kepada Saudara Agung, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis utility. Yang pertama, time utility. Time utility adalah nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menyediakan suatu produk pada saat diinginkan. Contoh time utility adalah menyediakan trompet pada saat tahun baru. Kedua, price utility. Price utility adalah nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menyediakan produk di tempat yang diinginkan customer. Sebagai contoh, tempe mendoan khas Purwokerto tidak tersedia dengan mudah di Jakarta. Maka dari itu, manajer sebuah restoran di Jakarta memutuskan untuk menyediakan tempe mendoan. Ketiga, ownership utility. Ownership utility adalah nilai yang tercipta dengan dimilikinya suatu produk dengan memiliki suatu barang. Seseorang bisa menggunakan cara bebas atau memperoleh kontrol penuh atas barang itu. Yang keempat, from utility. From utility adalah nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan bahan-bahan dan komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Sebagai contoh, kayu, paku, lem, tukang, dan peralatan lainnya digabungkan untuk menghasilkan produk furnitur. Sebagai contoh, kertas yang produsernya dipaket dalam unit rim 500 lembar dikemas ulang dengan ukuran yang lebih kecil, misalnya 50 lembar, oleh sebuah pasar swalayan yang berlokasi di depan kampus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Agung yang telah membahas materi ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Destrido Haris Pakpahan. Kepada Saudara. Iya, terima kasih kepada moderator yang bernama Esa. Perkenalkan, nama saya Destrido Haris Pakpahan. Di sini saya menjelaskan materinya. 1. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu A. Pendekatan nilai guna atau utility kardinal. B. Pendekatan nilai guna ordinal. 2. Teori nilai guna atau utility dibedakan menjadi dua, yaitu A. Marginal utility, B. Total utility.
3. Perubahan marginal utility suatu barang dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan perubahan pendapatan konsumen. 4. Keseimbangan konsumen akan tercapai jika setiap tambahan dana yang dikeluarkan konsumen untuk membeli barang sudah tidak mampu lagi menaikkan total utility barang tersebut. 5. Nilai guna pada barang yang sama dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu A. Jangka waktu konsumsi barang yang sama, B. Daya tingkat konsumen, C. Kualitas barang. 6. Kebiasaan konsumen dalam mengkonsumsi barang bisa digunakan atau dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Kecanduan, B. Kebiasaan abadi atau kekal, C. Kebiasaan sesat, D. Mencari kenikmatan baru. 7. Nilai guna atau manfaat dari suatu barang akan berakhir jika A. Secara fisik habis karena dikonsumsi, B. Rusak, C. Kita bosan dengan barang tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Destrido yang telah membahas materi. Baiklah, penyampaian materi dari Destrido tersebut menandai berakhirnya presentasi kali ini. Saya, Esa Saidina Zuliantika, selaku moderator. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi utility ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.